mencetak santri adalah, yaitu yang nomor satu adalah ruhul jihad dan ruhul din. Jiwa perjuangan dan jiwa keagamaan. Itu yang ditanamkan oleh saya kepada santri. Jadi santri sini harus keluarnya bukan ruhul dunya, bukan cari dunia, tapi mempunyai jiwa keagamaan, jiwa kepemimpinan dalam menegakkan agama Allah. Itu tujuan pertama. ...25 km dari pusat kota Probolinggo, dibangun di tanah seluas 5 hektar, berdiri sebuah pondok pesantren yang bernama Nurul Qadim. Tepatnya terletak di Desa Kalikajar Kulon, Kecamatan Paipon, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sebuah perjalanan panjang dan penuh perjuangan untuk dapat membuat pondok pesantren Nurul Qadim menjadi masyhur dan terkenal hingga saat ini. Sejarah banyak mencatat tokoh pendiri Pondok Nurul Qadim begitu dicintai dan dikenal masyarakat. Dari tangan beliaulah sejarah dimulai. Transformasi zaman tak lantas membuat pondok ini tenggelam. Nurul Qadim tetap tegar berdiri dan semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Semua itu tidak terlepas dari perjuangan pendiri pondok. Almarhum Kemeno nikah asal dari Sebung Kemon. Keluarga KF Buddha, Nyai Maryam, asalnya ki Sebung Penapa, kanto. Ki Sebung Langker. Yang pun beda abah Kemeno nikah pas mendirikan musola, pas etorok santre. Baru abah nikah mendirikan masjid. Saya saki sarang kegiatan setua minggu. Mulaikan menikah beda santri pun sampai semakin bahasa nyamai Nurul Qadim. Kehidupan masyarakat Kalikajar saat itu jauh dari nilai-nilai Islam. Pengetahuan mengenai Islam masih sulit didapat. Selain terkendalanya informasi, tidak adanya wadah atau tempat belajar agama menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat begitu awam mengenal Islam. Hal inilah yang memicu Kiai Hasyim Mino atau yang lebih akrab dikenal dengan Kiai Mino bertekad memiliki visi yang kuat mengayomi masyarakat untuk belajar agama. Di tahun 1943, beliau mendirikan sebuah masjid sederhana yang ia bangun tepat di depan rumah beliau. Masjid yang ia bangun bersama santrinya merupakan pondok awal berdirinya Pondok Pesantren Nurul Qadim.
waktu saya masuk pondok itu tahun 63. Nurul Qadim nikah pacet pon bede santri pondukeun. Cuman santri pondukeun ni ke kasa. Kamar kiai ni ka sebuah kamar ni kale maan tanda jendela na. Sekendengi santri ni ketelo kamar ni. Semur-temur ke tibi ni ketendengin kapur, suruh bela ke tibi ni kah pakai kasatokan. Di santri ni tu kamar malum santri bentuk ini kagula ngak kile koran paling banyak 3 ekor kan. Santri pondukeun ni kesemukim. Ki ngaji ni biasa. Sekolahan bacet pun berdemun sekolahan, tapi sekolahan sepertinya kurang terurus ke ruang sering semudup ni kebanyakan lalakon masih bekto sekolah. Masalah kami bila kadung makon ni kata bekto sekolah lalakon sering. Mun pondukeun bekto kantos sekitar lekoran. Ngan guna sedekah sekitar lekoran ni kan. 3 ekor kurang lebih gini kan. Keng mun santri colok kan lebih 100 pun. Itu kurang lebih tahun 65. Saat itu, wadah pendidikan Islam masih belum terstruktur dengan baik. Santri hanya datang untuk sekedar mengaji dan sholat berjamaah. Di tahun 1955, Kiai Mino mendirikan madrasah diniyah yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad. Kegiatan ini berjalan hingga tahun 1963. Almarhum Kemenun ini kan ngagungan putra ya kanto. Pertama kakak kaulanya mana Intara Jasuli, terus Yu kaulanya mana Yu Gamat, sarang almarhumah Nyai Salama, pasca terakhir Buddha Hasan Abdul Jalal. Abah Buddha Kemenun ini kan ngagung keluarga 2. Saya nomor 1 Efu Kaula, saya nomor 2 Nyai Maimunah dari Sompeden. Dari Nyai Maimunah nikah, dari Ibu Maimunah nikah. Kemino ngakungan putra, nomor 1 Mahfud, nomor 2 Hasan Fauzi, saya semakin dikenal dengan nama Baginda, nomor 3 Nyai Subaida. Untuk lebih memperdalam ilmu agama, setelah menikah, Kiai Mino memutuskan untuk mempelajari agama di pesantren Zainul Hasan Genggong, yang saat itu masih dipimpin oleh Kiai Hasan Sepuh dan Kiai Samsudin. Perkembangan pendidikan tidak berjalan mulus. Tahun 1960, madrasah diniyah sempat mengalami kemerosotan. Namun hal ini tidak lantas membuat pendidikan yang dibangun terhenti. Kiai Mino dan Ustadz Ahmad terus berjuang memajukan pondok. Tahun 1943 hingga 1987 menjadi sejarah perjuangan Kiai Hasyim Mino sebagai tokoh pendiri pondok pesantren Nurul Qadim. Perjuangan yang akan selalu dikenang sepanjang masa oleh masyarakat. Kerja keras dan kebaikan jasa beliau masih terasa hingga saat ini. Pada akhirnya, Kiai Mino wafat dan kembali ke rahmatullah di tahun 1987. Benar, Gemeno saya kantor, buka masjid pun luar biasa, sampai Pak Pelosong masjid. Bung Temo, dalam HP tak sak Gemeno, Sebarak Gemeno, sampai Alas Tengah Gemeno, Pelampang Gemeno, Pak Cantik Gemeno, Tandu Merak Gemeno, sampai Pak Pelosong, lain musalan.
Mereka gemeno sekerot. Sesaja gemeno sampai ke pelotong margit lain musalah. Puluh hari setelah wafatnya beliau, semua ulama sepakat menjulukinya sebagai Al-Arif Billah. Mereka dari akhlak ke gemeno, bon lampan gemeno, sampai gula pernah jabes ke setong kiai, kapaiton. Katipun panapa guys sejarah-jarah gemeno. Oh, jong, jarang gemeno kok bikok ben malam ke kandaan jong. Sekandaan bikok ben malam. Kok sampai buda sampai atanya jong. Darmah. Anak apa panjenengan guys mak selama mereka tak sampai toleh ke atas, tak sampai toleh ke langit kan. Boh. Anu nduk meloloh katipun panapa guys. Boh, gula tu ke pengiran. Oh, tu ke Allah. 11 tahun bula tak ongak sekali. Sekarang tu dah mungkin ini. 11 tahun bula guys. Bula ni tak bisa ongak ketat. Karena apa? Tahu dus ke Allah aja, tahu dus ke pengiran. Ini kedua bula. Setelah wafatnya beliau, tokoh penerus perjuangan Pondok Pesantren Nurul Qadin diwariskan kepada Kiai Nuruddin dan Kiai Jalal. Kiai Nuruddin saat itu menjadi santri dan sekaligus pengajar di Pondok Pesantren Zainul Hasan. Di tahun 1963, beliau memutuskan untuk menikah dengan Nyai Hajah Umi Salama, putri dari Kiai Hasimino, yang saat itu masih berusia 11 tahun. Hal ini juga didorong oleh guru beliau yang meminta Kiai Nuruddin untuk menikah dengan Nyai Umi Salama dan pindah ke Kalikajar. Dari sebab inilah kemudian Kiai Nuruddin berpindah ke Kalikajar dan meneruskan perjuangan Kiai Mino untuk mengembangkan pesantren. Setelah 63 baru dimulai pendidikan oleh saya Kiai Nuruddin sampai sekarang. Iya, dari 63 ke atas sampai sekarang. Jadi pendidikan dirintis sedikit demi sedikit. Awal mulanya sampai dari masyarakat. Yang kemudian sekitar tahun 70 mulai banyak datang yang mondok ke sini. Tahun 1963 menjadi tonggak awal perkembangan pendidikan yang lebih maju di Pondok Pesantren Nurul Qadin. Dengan latar belakang pengalaman mengajar di Pondok Pesantren Zainul Hasan Gendong, Kiai Nuruddin membuat sistem pendidikan yang lebih terstruktur dan memiliki kurikulum yang jelas. Pendidikan pun sedikit demi sedikit mulai berkembang. Diawali dari berdirinya pendidikan dinia tahun 1963. Kiai Nuruddin mulai mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih baik. Namun, perjuangan beliau tidak berjalan lancar. 4 tahun setelah berdirinya lembaga dinia, sempat mengalami kemerosotan. Hingga akhirnya, Kiai Nuruddin dan Kiai Hasimino merubah sistem pengajaran kepada santri untuk lebih fokus mempelajari ilmu agama dan mengurangi kegiatan kerja bakti pembangunan. Berkat kegigihan inilah, di tahun 1970, pendidikan di pondok pesantren mengalami perkembangan pesat. Santri mulai banyak berdatangan, dan Kiai Nuruddin mencanangkan untuk mendirikan MTS di tahun 1975. Pada tahun 1988, Kiai Nuruddin mengembangkan pondok dengan membuka pondok putri baru di sebelah utara pondok utama. Dan santri pun semakin banyak dan berkembang pesat. Tokoh lain